Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di event Gias 2026. Di sebelah gue ada sebuah Toyota Hilux. Tapi ini bukan Hilux biasa, ini adalah Hilux yang BEV atau Battery EV. Jadi ini adalah varian yang full EV Sobat Setir. Menarik banget karena Hilux itu kan terkenal akan ketangguhannya, akan kekuatannya, mesin dieselnya, mesin bensinnya juga. Ini adalah sebuah mobil legendarisnya Toyota gitu. Dan sekarang hadir dengan varian BEV. Penasaran? Mari kita bahas. Let's go. Sebelum kita spesifik bahas mengenai Hilux BEV ini, kita bahas dulu tentang Hilux nih Sobat Setir. Jadi Hilux sendiri merupakan sebuah double cabin dari Toyota yang terkenal akan ketangguhannya. Ini udah generasi ke-9. Bayangkan, udah 9 generasi mobil ini tetap dipertahankan. Karena memang mobil ini tuh secara global sangat-sangat berguna dan bermanfaat gitu Sobat Setir. Hilux sendiri mendapat predikat dari Top Gear sebagai mobil terkuat di dunia. Dilempar ke laut, dijatuhin dari gedung, diledakin segala macam, dilindes, mobilnya masih bisa jalan gitu. Dan semangat itu terus lanjut hingga ke generasi ke-9 ini. Nah, melihat generasi ke-9 ini, menurut gua sekarang desainnya jadi jauh lebih fresh lagi, jauh lebih futuristik. Gaya desainnya udah ngikutin Toyota zaman sekarang. Untuk Hilux sendiri, wajahnya sekarang lebih futuristik. Dia menggunakan ejaan Toyota begini, bukan logo Toyota yang oval seperti itu. Kemudian dia grillnya banyak yang tertutup seperti ini gitu ya. Ini grill terbukanya, ada juga untuk pendinginan, untuk AC dan motor listrik serta baterai-baterainya Sobat Setir. Kalau kita lihat di compare dengan Hilux yang versi mesin diesel turbonya gitu ya, ini kelihatannya dia bukan trim yang tertinggi. Dapat dilihat dari lampunya yang sederhana. Dia punya satu lampu proyektor LED untuk lampu sen dan lampu jauhnya halogen. Kemudian dia permainan two-tone-nya juga terasa banget, apalagi ini unitnya warna putih ya. Tuh, desainnya agresif menurut gua, patah-patah, tajam-tajam. Di sini seharusnya ada fog lamp tapi nggak ada karena yang tadi gue bilang ini adalah trim yang lebih rendah gitu, bukan yang tertinggi. But in overall menurut gua desainnya sih ganteng banget dan kelihatan gagah banget. Sekarang kita geser ke samping. Ya, bergeser ke bagian samping, kita langsung disambut dengan mobil yang kelihatannya tuh panjang Sobat Setir. Mobilnya juga cukup tinggi. Bedanya dengan varian yang tertinggi, di sini tidak ada over fender plastik seperti yang di varian turbo dieselnya Sobat Setir. Jadi dia lebih base model kelihatannya. Kalau menurut gue sih justru lebih masuk ya, tapi balik lagi itu selera. Velgnya juga beda, ini desainnya lebih kecil, desainnya unik, dia nggak begitu besar ringnya. Ini tuh menggunakan ring 17. Dia two-tone color, warna grey gini dengan warna chrome. Menurut gue desainnya cukup futuristik, tapi nggak yang gimana-gimana gitu, nggak yang berlebihan gitu. Jadi masih oke banget. Bannya sendiri pakai Bridgestone Dweller AT. Nah, footstepnya dia tuh ada kayak tekstur-tekstur honeycomb-honeycombnya gitu. Bikin kalau kita nginjek tuh jadi nggak licin. Jadi dimana artinya itu adalah sebuah hal yang bagus karena very functional. Spionnya warna hitam, bodinya warna putih, gagang pintunya warna hitam. Jadi dia ada perpaduan warna di sini Sobat Setir. Selebihnya menurut gua udah Hilux banget, jadi nggak yang gimana-gimana juga gitu ya. Nah, di bagian belakang ini ada satu hal yang unik. Jadi di sini dia punya sebuah footstep untuk kalau kita mau naik ke dalam atau kita mau ngeakses ke dalam Sobat Setir. Tinggal injek aja di bagian sini, sama-sama punya honeycomb juga, sama kayak di bagian samping. Tuh, ini cukup kokoh, aksesnya gampang. Di generasi sebelumnya tuh nggak ada yang footstep samping gini. Tapi yang paling penting adalah fungsional dan kepake. Very nice. Nah, charging portnya itu ada di bagian fender depan kiri Sobat Setir. Unik banget. Kalau kita buka, ya di sini ada dua buah port AC dan isi charging. Jadi dia udah bisa fast charging. Ya cukup lah untuk penggunaan kita harian maupun kita pakai kerja Sobat Setir. Nice. Bergeser ke bagian belakang, di bagian belakang ini dia terdapat sebuah sama tulisan Toyota seperti ini mengingatkan terhadap Hilux generasi sebelumnya gitu ya. Kita bisa ngelihat ke Toyota yang dijual di Amerika, kebanyakan modelnya kayak begini semua. Menurut gua nice banget, berasa global modelnya tuh jadi lebih kuat gitu. Kemudian di atas ini ada tulisan Hilux, ini adalah sebuah gagang pintu, jadi kita bisa buat ngebuka si pintu bagasinya. Nah, kalau kita lihat nih, ini semua putih, dia sewarna body karena dia nggak dipasangin bed liner di bagian dalamnya. Jadi kalau mau awet, mungkin kita bisa nambahin bed liner sendiri gitu ya. Gitu. Di sini ada logo BEV-nya, di sini juga sama ada pattern honeycomb-nya. Jadi kalau diinjak nggak licin. Di bagian lampunya dia masih pakai halogen semua, which is nice karena
Ini kan base model, jadi untuk perawatannya jadi lebih gampang, harganya juga lebih murah gitu Sobat Setir. Nah sekarang kita ngebahas mengenai baterainya. Ngebuka kap mesinnya Hilux dan tidak melihat mesin itu adalah sebuah hal yang cukup unik Sobat Setir. Gua hidup di generasi dimana ngebuka kap yang gue lihat adalah sebuah sistem elektrik dan motor listrik. Kalau kita lihat engine bay-nya tuh gede, ya jelas karena engine bay ini kan biasanya dimasukin mesin bensin, mesin diesel gitu ya. Jadi ini banyak lowongnya gitu. High voltage cable-nya kelihatan warna orange, dibilang rapih juga enggak. Tapi yang pasti ini fungsional dan juga mungkin untuk servisnya jadi lebih gampang mekaniknya karena balik lagi ini adalah mobil yang terkuat di dunia gitu. Jadi memang harus siap untuk diapa-apain gitu kan. Mobil ini sendiri memiliki kapasitas baterai di 59,2 kWh Sobat Setir dengan total BEV driving range itu di 315 km. Nah, tenaga yang dihasilkan itu sebesar 144 kW dengan torsi maksimum di 205 Nm untuk bagian motor listrik depan dan 268,6 di bagian motor listrik belakang. Jadi kalau bisa dibilang apakah range-nya jauh, apakah sudah sesuai dengan standar mobil-mobil zaman now, kayaknya enggak juga. Karena mobil zaman sekarang kan range itu bisa 500 kilo, bahkan lebih gitu. Tapi fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah dengan tenaga segini, dengan baterai segini dan bobot segini, mobil ini tuh bisa buat kerja, bisa buat kita bawa nanjak-nanjak, bisa buat ngangkut-ngangkut barang atau narik-narik barang gitu. Jadi fokusnya tuh lebih ke tenaganya, bukan di range-nya. Dan menurut gue ya itu semua jadinya make sense gitu. Karena kan bawa mobil listrik, kalau double cabin seperti ini mungkin ditambang, ya kan muter-muternya segitu-segitu aja. Udah ketakar gitu. Kesehariannya misalkan cuma 100 kilo atau 200 kilo misalkan. Ini kan 315 kilo, jadi ya masih aman banget. Di luar itu kalau kita hobi, kita pakai harian atau main off-road, ya itu juga masih bisa. Toh juga ini yang masuk base model, jadi kayaknya memang fokusnya buat kerja, bukan buat hobi. Sekarang kita intip bagian dalam. Ya. Masuk ke bagian dalam, kita cobain dulu row keduanya. Karena kan ini adalah platform baru ya, jadi kita harus cobain ya Sobat Setir. Di depan adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm, gue nyetir rada mundur dikit, tapi dikit doang. Di bagian belakang ini gue mendapatkan legroom sekitar 5 jari, 4,5 jarian gitu ya. Dengan headroom di 4 jari juga. Berasa sempit nggak? Nggak begitu. Ini juga tersangga dengan baik gitu ya. Nggak kayak naik mobil listrik, kayak naik mobil biasa aja, mobil bensin biasa, mobil diesel biasa gitu. Dia bahannya fabric seperti ini, enak. Gue suka ya bahan-bahan fabric yang unik dan dia juga belang nih warnanya. Hitam dan warna kayak abu-abu gitu di bagian tengahnya. Dia dapat armrest juga di sini dengan 2 buah cup holder, charging port Type-C, penyimpanan terbuka. Posisi duduknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagian driver. Jadi kita ngerasa lebih luas untuk ngelihatnya gitu, nggak berasa sempit, nggak berasa kayak celup banget gitu. Apakah kurang nyender? Kalau dibikin lebih nyender lebih nyaman, tapi segini kayaknya udah cukup lah ya. Perjalanan jarak jauh harusnya sih masih aman banget. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Yuk. Bergeser ke bagian depan, kita langsung disambut dengan dashboard yang desainnya tuh very futuristic, senada dengan bagian luarnya. Dashboardnya itu udah generasi terbarunya Toyota. Menurut gua cocok banget, gagah banget, berasa lebih segar, lebih mantep lah. Steering wheel-nya juga baru. Ini udah steering wheel Toyota yang baru, terutama di bagian SUV-nya gitu ya. Jadi kita feel-nya tuh lebih proud gitu, lebih bangga kayak bawa mobil yang belum ada di Indonesia gitu, rasanya tuh gitu. Kalau kita lihat ini ada beberapa section, jadi dia dashboardnya di sini ada penyimpanan terbuka yang dalam. Situ ada cup holder, di ujung sini juga ada cup holder. Di tengah ada sebuah layar head unit yang modelnya floating seperti ini, tapi dia nggak full ya. Jadi dia lebih kecil, ada bezelnya gede banget nih Sobat Setir. Tuh, segini, gokil. Tuh. Nah sayangnya kita nggak bisa akses mobilnya karena kuncinya tidak ada, nggak apa-apa. Bergeser ke bagian bawah, di sini ada ventilasi AC, di sini ada shortcut untuk AC juga, 2 buah charging port Type-C, di sini ada driving mode, ada penyimpanan terbuka gitu ya, ada traction control off, hill descent control, rem tangan elektrik, auto hold, dan shifternya ini kayak hybrid dan EV-nya Toyota gitu. Dia modelnya yang geraknya cuma segitu doang, kalau P dipencet. Very nice, cocok. Kemudian di sini ada cup holder yang bisa collapsible, bisa dicopot gitu ya. Kalau dicopot dia ada penyimpanan terbuka yang gede. Kalau dipasang jadi cup holder.
Di sini ada penyimpanan tertutup juga, di sini ada penyimpanan terbuka sampai sini. Apakah dia bisa majuin? Nggak bisa. Oke. Instrumen clusternya digital. Posisi duduknya menurut gue luar biasa. Posisi duduknya tuh enak. Dia tuh berasa relax gitu ya, nggak yang tinggi banget. Tetap commanding tapi nggak yang jadi celup banget juga gitu. Enak. Dia bisa diatur tilt and telescopic setirnya sekarang. Very nice. Dan pengaturan joknya itu secara manual sobat setir gitu. Jadi ya menurut gua ini cukup bisa menyesuaikan lah dengan posisi gue, nyaman. Dan harganya 1.019.000.000. Gokil, mahal banget, bisa dibilang ini adalah Hilux termahal yang dijual di Indonesia. Tapi ya gimana, menurut gua ini adalah teknologi yang memang belum murah juga gitu. Baterai harganya masih mahal, motor listrik juga masih mahal. Toyota bisa masukin Hilux BEV dengan harga 1 miliar, menurut gue ya udah cukup oke lah. Harapannya adalah ketika nanti teknologi udah lebih terjangkau, seharusnya mobil-mobil kayak gini itu juga harganya jadi jauh lebih terjangkau. Balik lagi, ini penggunaannya beda, bukan seperti mobil listrik biasa, jadi range-nya lebih rendah, ya wajar karena bebannya lebih berat gitu ya. Dan juga menurut gue ini cukup bisa ngebantu bumi, jadi kalau kalian lagi nambang batu bara pakai mobil listrik, seenggaknya saving the earth. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas, atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan.